Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa, Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut ke alur cerita selanjutnya, part 31. Melanjutkan cerita sebelumnya, Gusing terkejut melihat pengawal tertua mati di hadapannya. Dia pun bertanya-tanya, siapa yang melakukan semua ini? Gusing pun baru menyadari. Dia mengatakan, "Jangan berpikir, kau membunuh pengawal tertua akan membuatku ketakutan." Lalu Gusing melesatkan serangannya kepada Kangkin yang berada di udara, dan terjadi ledakan yang besar. Di saat Gusing memperhatikan itu, Kangkin mengatakan, "Tuan Gu, sepertinya kali ini sangat disayangkan. Kau gagal menyerangku. Menembak saja kau tidak akurat." Gusing sontak saja dibuat shock. Ternyata Kangkin sudah berada di dekat Qiao Dahai. "Dasar kutu dari daratan sampah. Lagi-lagi kau merusak rencanaku. Lihat saja, kau akan mati hari ini," ujar Gusing sambil berteriak memerintah kedua tetua di sebelahnya untuk menggabungkan kekuatan mereka. Di sisi lain, Qiao Dahai memberitahu Kangkin siapa orang-orang yang berada di samping Gusing itu. Kemudian para prajurit dari kedua belah pihak saling bertarung satu sama lain, sehingga pandangan terhalang asap. Begitu asap mulai menghilang, Qiao Dahai terkejut. Di sana hanya ada Gusing seorang diri. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba seseorang menyerang Qiao Dahai dari arah belakang. Qiao Dahai menahan rasa sakit sambil memperhatikan Kangkin. Namun dia tidak menyangka Kangkin telah menyadari serangan dadakan musuh, menahan serangan itu dengan pedangnya. Qiao Dahai menyerang orang yang menyerang itu dengan kekuatan spiritualnya, tapi dia berhasil menghindari serangan Qiao Dahai. "Apakah keluarga Gu seorang pengecut yang menyerang dari belakang?" ujar Kangkin. "Bocah bodoh sepertimu tidak pantas berbicara tentang keluarga kami." Lalu dia melesat menyerang. Kangkin menahan serangan pria tua itu. "Jangan lupa, aku masih ada di sini," teriak Gusing yang sudah berada di belakang Kangkin. Lalu dia menendang Kangkin hingga terhempas melesat ke tanah. Kangkin yang terluka mengeluarkan eliksir api untuk meningkatkan kekuatannya. Sedangkan Gusing terlihat sangat senang. Dia mengatakan, "Hei, bukankah kau sangat hebat? Kenapa sekarang kau malah diam saja?" Seketika kekuatan Kangkin meningkat pesat. Setelah menggunakan eliksir api sampai kekuatan Kangkin berada di level puncak alam setengah dewa. Gusing yang melihat itu terkejut. Menyadari kekuatan Kangkin kini berbeda level dengannya. Dia bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Ia pun menyuruh yang lainnya segera lari. Akan tetapi mereka sudah terlambat. Kangkin melesatkan serangan api yang sangat besar dan begitu cepat sampai mereka tidak bisa bergerak. Serangan Kangkin mengenai mereka bertiga, meledak bagaikan bom atom di Hiroshima. Di sisi lain, Linling yang sedang menuju ke tempat Kangkin bersama pasukan keluarga Qiao terkejut melihat ledakan yang sangat besar itu. Dan dia juga sangat khawatir kepada penyelamatnya, yaitu Kangkin, karena dia merasakan aura Kangkin di sana. Lalu dia bergegas ke tempat terjadinya ledakan. Kangkin yang berhasil membunuh orang-orang keluarga Gu. Dia jatuh ambruk di tanah tak sadarkan diri di hadapan Qiao Dahai. Bersama dengan itu, Linling yang datang bersama dua orang prajurit keluarga Qiao. Qiao Dahai yang baru pertama kali lihat Linling bertanya, "Siapa nona ini?" Salah satu dari dua prajurit itu menjawab, "Gadis ini bernama Linling. Dia pernah diselamatkan Tuan Qin di alam rahasia." Linling yang mempunyai keterampilan medis segera memeriksa kondisi Kangkin, dan dia juga menggunakan keterampilan khususnya masuk ke alam bawah sadar Kangkin. Dia mencoba membangunkan Kangkin di dalam sana. Akan tetapi yang Linling temukan bukanlah Kangkin, tapi pria yang mirip Kangkin yang berada di ingatan kera raksasa api. Ketika Linling mendekati pria itu, dia terhempas oleh kekuatan spiritualnya. Bukan hanya Linling yang berada di alam bawah sadar Kangkin, tapi tubuhnya juga ikut terhempas, membuat Qiao Dahai dan para prajurit terkejut. "Ada apa ini? Kenapa terjadi masalah saat pengobatan?" kata Qiao Dahai dalam hatinya, yang membangunkan Linling yang tergeletak. Dan tiba-tiba saja Kangkin tersadar dari pingsannya. Lalu dia mengatakan,
Tuan Kiao, saat aku pingsan, sepertinya aku mendengar seseorang memanggilku. Barusan Nona Lin ini mencoba menyembuhkanmu, tapi entah kenapa dia menjadi seperti ini, balas Kiao Dahai. Mendengar itu Kang Qin sedikit terkejut, mengetahui Lin Ling bisa keterampilan medis. Bersamaan dengan itu, di saat Kang Qin menatap Lin Ling membuka matanya. Begitu melihat Kang Qin di depannya, dia malahan ketakutan melihat Kang Qin. Sontak saja membuat orang-orang di sana terkejut dengan perubahan sikap Lin Ling. Kang Qin juga merasakan Lin Ling menjadi orang yang berbeda. Di saat semuanya terdiam, Kiao Dahai mengatakan, "Aku rasa Nona Lin kelelahan saat pengobatanmu. Biarkan dia beristirahat dulu di rumahku. Mungkin dia akan merasa jauh lebih baik." Tuan Qin, kau benar-benar pintar menyembunyikan kekuatanmu ya. Tidak disangka masih muda sudah mencapai puncak alam setengah dewa. Mendengar itu Kang Qin kebingungan. Dia mengatakan, "Puncak alam setengah dewa? Di tempatku berasal tidak ada yang namanya alam setengah dewa. Hanya dibagi menjadi 9 level. Oh, pantas saja kalau begitu. Daratan kami punya pembagian level kekuatan yang sangat jelas. Dan setauku sangat sedikit kultivator yang mencapai puncak alam setengah dewa," balas Kiao Dahai. Tak berselang lama, pintu keluar alam rahasia Changming muncul. Di saat bersamaan, kepala keluarga Kiao Peng kembali ke kediaman Kiao. 3 hari kemudian, di saat Kiao Peng di ruang kerjanya, seorang prajurit melaporkan kejanggalan yang ia temukan dari keluarga Gu, mengatakan keluarga Gu melakukan pergerakan yang sangat mencurigakan. Mendengar itu, Kiao Peng memerintah prajurit itu mengumpulkan semua tetua dan para prajurit untuk mendatangi kediaman keluarga Gu. Sementara itu di kediaman keluarga Gu, pimpinan keluarga Gu sedang melakukan rapat dengan para tetua dari keluarga Gu. Hanya tetua ke-7 dan tetua ke-8 yang tidak ada di sana, karena sebelumnya telah diberikan misi menghancurkan keluarga Kiao. Mereka yang tidak tahu kondisi tetua ke-7 dan tetua ke-8 yang sudah dibunuh oleh Kang Qin. Mereka mengira tetua ke-7 dan tetua ke-8 telah berhasil menjalankan misinya. Dan mereka merasa sangat gembira, karena setelah alam rahasia ditutup, mereka berpikir keluarga Kiao akan musnah dari muka bumi ini. Tak berselang lama, Kiao Peng datang menerobos masuk ke kediaman keluarga Gu. Melihat Kiao Peng yang sedikit kesal, Gu Tian bilang, "Tuan Kiao, tumben sekali Anda punya waktu mampir ke kediaman kami." Kiao Peng membalas, "Beberapa hari ini aku berburu dan menangkap seekor binatang spiritual yang sangat lezat. Aku datang kemari untuk berbagi dengan Tuan Gu dan para tetua lainnya. Tapi kemana tetua ke-7 dan tetua ke-8? Aku tidak melihatnya." Gu Tian yang agak terkejut dengan pertanyaan Kiao Peng. Dia mengatakan, "Tetua ke-7 dan tetua ke-8 sedang sibuk bekerja." Kiao Peng yang mengeluarkan tekanan spiritual kembali mengatakan, "Pekerjaan apa yang mereka kerjakan sampai menghilang beberapa hari? Tuan Kiao, Anda terlalu keterlaluan. Kenapa kami perlu melaporkan padamu yang kami kerjakan?" teriak dari salah satu tetua. Kesal tetua itu menyela pembicaraannya dengan Gu Tian. Tetua itu dihempaskan dengan kekuatan spiritual. "Tuan Kiao masih temperamen seperti dulu, namun jika tidak bisa mengontrol emosi, aku takutnya kamu tidak punya kesempatan melihat mayat putramu," ancam Gu Tian. Beralih ke kediaman keluarga Kiao, Kang Qin dan Kiao Dahai beserta para prajurit telah kembali ke kediaman Kiao. Di sana Kiao Dahai melihat ada yang aneh. Tidak ada seorang pun di sana. Kemudian Pei Pei keluar berlari menghampiri kakaknya sembari mengatakan, "Kakak, akhirnya kalian pulang." Pei lalu memberitahu Kiao Dahai bahwa ayahnya dengan marah membawa semua orang pergi ke kediaman keluarga Gu sejak dari pagi dan sampai sekarang belum pulang. Kiao Dahai yang mendengar itu sekali lagi meminta bantuan kepada Kang Qin. Kang Qin tidak bisa menolak karena keluarga Kiao pernah menyelamatkan Kang Qin. Dan masalah yang terjadi tidak bisa dihindarkan. Sebelum berangkat ke kediaman keluarga Gu, Kang Qin menitipkan Lin Ling kepada Nona Pei untuk menjaganya. Sin berpindah di kediaman keluarga Gu. Di sana prajurit keluarga Kiao sudah babak belur. Tak lama Kang Qin dan Kiao Dahai melesat tiba di kediaman keluarga Gu.
Tiba-tiba tubuh Qiao Peng keluar terhempas serangan energi spiritual yang begitu kuat. Qiao Dahai yang melihat ayahnya terluka menghampirinya dan bertanya, "Ayah, kenapa?" Namun Qiao Peng menyuruh Qiao Dahai untuk berhati-hati. Qiao Dahai yang membantu ayahnya terkejut ketika melihat energi spiritual yang sangat kuat itu ternyata berasal dari serangan Gutian. Dia mengeluarkan energi spiritual berbentuk armor tahap alam langit. Gutian melihat Qiao Dahai masih hidup. Dia agak kebingungan mengatakan, "Kau masih hidup, di mana Gusing? Kau tidak lihat, aku masih muncul di hadapanmu hidup-hidup. Apa masih perlu bertanya di mana Gusing?" balas Qiao Dahai. Gutian yang mendengar itu sangat marah, mengeluarkan energi spiritualnya untuk menyerang mereka. Dia mengatakan, "Matilah kau, hari ini kalian akan mati bersama putraku." Mengetahui Gutian akan menyerang, Qiao Peng menyuruh Qiao Dahai untuk lari. Gutian melesat menyerang mereka dengan energi spiritualnya. Ia mengatakan, "Mau kabur kemana? Sayangnya sekarang kalian terlambat." Serangan Gutian dengan cepat ditahan Kang Qin dengan kekuatan pedangnya sampai Gutian terhempas jatuh. Seketika energi spiritual Kang Qin berubah menjadi sebuah armor. Gutian tidak menyangka Kang Qin berada di tahap alam langit. Selain itu Kang Qin juga berada di level yang lebih tinggi dari level awal. Gutian mencoba kabur, namun Kang Qin melesat terbang menyerang Gutian sampai terjatuh ambruk di tanah. Qiao Peng dan Qiao Dahai terkejut. Gutian dikalahkan hanya dengan satu kali serangan dari Kang Qin. Setelah mengalahkan Gutian, Kang Qin menoleh ke mereka berdua yang sedang keheranan dan menanyakan, "Kenapa kalian?" Mereka tersenyum senang. Bahkan Qiao Peng memuji Kang Qin yang sangat berbakat. Tak hanya itu, Qiao Peng juga menawarkan bantuan jika Kang Qin memerlukan bantuan keluarga Qiao. Xin berpindah di kediaman keluarga Qiao. Di sana anggota keluarga Qiao sedang berkumpul. Pimpinan keluarga Qiao juga membicarakan mengenai hal yang ingin Kang Qin ketahui mengenai tingkat level. Kang Qin mengatakan, "Selama ini aku hanya mengetahui sampai di level master. Namun tiba-tiba aku mendengar Tuan Muda Qiao bilang alam langit. Apa mungkin setelah level master masih ada level yang lebih tinggi lagi?" Pimpinan Qiao Peng tersenyum. Memang Dahai dan Pei Pei bilang kalau Tuan Qin datang dari daratan rendah, jadi wajar saja kalau tidak tahu. Secara umum, prajurit alam dewa dapat mengubah energi spiritual mereka menjadi bayangan spiritual dan meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Sama seperti diriku, sembari sedikit tertawa, ujar pimpinan Qiao Peng. Pimpinan Peng juga memberitahu Kang Qin jika kultivator alam dewa semakin kuat, bayangan spiritual yang diubah dari energi spiritual akan bertahan lebih lama dan kekuatan tempur yang mereka keluarkan akan semakin kuat. Pimpinan pun yang sudah berlatih lebih dari 10 tahun baru mencapai puncak level dewa. Sedangkan Tuan Qin sangat berbakat dan hal itu cukup membuatku malu, ujar Qiao Peng. Kang Qin yang masih penasaran bertanya kembali, "Lalu setelah alam dewa, itu level apa?" Level alam langit. Energi spiritual Gutian di tahap awal level ini yang mengubah energi spiritual kedua lengan atasnya menjadi armor. Sedikit penjelasan tahap alam langit dibagi menjadi tahap rendah, tahap tengah, dan tahap tinggi alam langit. Ketika mencapai tahap tengah, energi spiritual secara bertahap akan diubah menjadi armor di bagian tubuh lainnya. Sedangkan jika sudah mencapai puncak akhir, akan berubah menjadi armor yang seutuhnya. Setelah mencapai alam langit adalah alam pemecah langit. Kultivator ini akan punya armor tersendiri yang hampir tak bisa terkalahkan. Tidak hanya itu, setelah alam pemecah langit ada alam reinkarnasi. Namun belum diketahui tentang spesifik kekuatannya. Tapi kultivator ini bisa melepaskan domain absolut, yang dimana bisa menentukan hidup dan mati kultivator yang lainnya yang ada di dalam domain tersebut. Selain alam reinkarnasi, ada alam dominasi memiliki kekuatan luar biasa, yaitu formasi teleportasi dari satu ke daratan lainnya. Kang Qin menyadari dia sudah hampir di puncak tahap tinggi alam langit. Tiba-tiba Kang Qin teringat pria yang menyerangnya. Kang Qin heran, pria waktu itu yang dari daratan level 8 apa mungkin hanya berada di level alam dewa. Kang Qin curiga pria itu dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Setelah selesai berbincang, Qiao Peng menyuruh Pei Pei mengantar Kang Qin ke kamarnya. Saat berjalan menuju ke kamar Kang Qin, Lin Ling menengok keluar jendela, menatap mereka berdua yang sedang asyik mengobrol.
Setelah sampai di depan pintu kamar Kang Qin, Pei Pei menawarkan agar Kang Qin besok ikut jalan-jalan bersamanya di kota. Namun Kang Qin menolak dengan alasan ia harus meningkatkan kultivasi dengan terobosan yang baru saja ia buat. 3 hari kemudian, Pei Pei pagi itu mengetuk pintu kamar Kang Qin untuk membangunkannya. Tak berselang beberapa detik, Kang Qin membukakan pintu. Pei Pei sangat senang mengatakan, "Ayah Tuan Qin, cepat ganti baju. Aku akan membawamu ke suatu tempat," sambil memberikan baju ganti untuk Kang Qin. Pei Pei sangat gembira, sampai-sampai dia melamun ngebayangin Kang Qin sangat tampan mengenakan baju yang ia bawa. Singkat cerita, Pei Pei dan Kang Qin sudah berada di rumah pelelangan Tianyuan. Kang Qin yang sedikit bingung dibawa ke tempat pelelangan itu. Lalu Pei Pei mengatakan, tempat pelelangan ini melelang banyak bahan obat yang berharga. Mereka juga memiliki cabang di semua kota besar yang ada di daratan level 3 ke atas. Hari ini rumah pelelangan Tianyuan sudah membuka pelelangan putaran baru. Mendengar itu Kang Qin senang membalas, "Wah, hebat sekali." Kang Qin juga berpikir akan mencari informasi mengenai Jitan dan yang lainnya ke dalam. Namun Pei Pei sedih tidak bisa membantu Kang Qin ikut masuk ke pelelangan karena ayahnya tidak akan mengizinkannya masuk. Di sana terlalu banyak orang jahat. Beralih ke Kang Qin yang sudah berada di aula rumah pelelangan. Kang Qin kebingungan, di sana sudah banyak orang yang mengantri. Kang Qin berniat berkeliling dulu untuk mencari jalan pintas untuk masuk. Namun Kang Qin terkejut melihat tanaman spiritual yang sangat menakjubkan. Tanaman itu tanaman pembangkit spiritual, obat spiritual level 7 yang dapat meningkatkan kekuatan mental. Tanaman ini bisa membangkitkan prajurit yang koma. Kang Qin sangat antusias, dia harus mendapatkan tanaman pembangkit spiritual ini. Tak berselang lama saat Kang Qin ikut mengantri, tiba-tiba seorang wanita memanggil Kang Qin. Kang Qin lalu berbalik badan bertanya, "Apakah Anda sedang memanggilku?" "Benar, bolehkah kau memberitahu margamu?" balas nona itu. Setelah nona itu mengetahui marganya, nona itu bilang, "Rumah pelelangan kami memiliki ruangan khusus untuk prajurit hebat seperti Tuan Qin." Lalu nona itu mempersilahkan Kang Qin untuk naik ke lantai 2. Kang Qin yang baru saja menaiki beberapa tangga, dia mendengar nona itu memanggil seseorang. Ternyata nona itu memanggil Lin Ling yang juga datang ke pelelangan itu. Apakah Kang Qin bisa mendapatkan tanaman pembangkit spiritual? Dan akankah dia mendapatkan informasi mengenai Jitan dan yang lainnya di pelelangan itu? Tunggu video selanjutnya, tetap di channel Ota Mega TV.